Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Fabio Paratici mengkonfirmasi bahwa sebenarnya dia telah disetujui untuk bergabung dengan AC Milan pada musim panas kemarin. Paratici diwawancarai panjang lebar oleh Corriere della Sera dan dia berbicara berbagai hal, dengan salah satunya adalah tentang pekerjaan sebagai direktur olahraga di AC Milan. Ikut komentar mantan petinggi Juventus itu disampaikan melalui Milan News. Dalam pembicaraan, kami telah menemukan kesepakatan 2 kali dalam 2 minggu, yang hilang hanyalah tanda tangan. Kemudian mereka mengatakan kepada saya bahwa itu sudah berakhir. Tidak tahu, saya tidak berpikir begitu. Tata juga menyangkalnya dan tentu saja saya tidak menelponnya. Apa yang bisa saya katakan? Apakah itu Anda? Dan apa yang bisa saya katakan? Sekarang saya berada di Florence. Allegri adalah yang paling cerdas dari semuanya. Kemampuannya untuk berhubungan dengan para pemain membuat perbedaan. Dia mengalami beberapa kesulitan pada awalnya dengan Sarri, yang lebih fundamentalis secara teknis, tetapi kemudian dia beradaptasi. Dia juga memenangkan Scudetto, banyak yang melupakannya, ungkapnya. Meskipun mengalami masa sulit, tetapi AC Milan tetap akan mempertahankan petinggi Milan Futuro menurut sebuah laporan. News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan telah menentukan strategi untuk masa depan dari Akademi Milan Muda dan tim kedua. Klub tetap akan percaya terhadap kepemimpinan saat ini, meskipun rumor miring terkait masa depan mereka terus berhembus kencang. Sambil menunggu formalisasi untuk kembalinya naik kasta Milan Futuro ke Serie C, Diavolo memutuskan untuk memperbarui kontrak direktur teknis Jovan Kirovski. Dia akan menjadi salah satu tokoh kunci dalam perkembangan tim kedua Milan, meskipun hasilnya sejauh ini masih beragam. Selain itu, Rossoneri juga telah memperpanjang kontrak Vincenzo Vergini hingga 2028. Dia sekarang bertugas sebagai kepala sektor pemuda dan sejauh ini reputasinya dinilai sangat baik, sehingga klub memberikan kontrak baru yang resmi meredam semua rumor kepergiannya dari AC Milan. AC Milan kemungkinan besar akan menjual salah satu pilarnya pada musim panas demi dana segar menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa ada pemain yang sejauh ini telah menarik minat dari klub-klub di seluruh Eropa, dan dia adalah Yusuf Fofana. Gelandang Prancis itu tiba di San Siro pada jendela transfer musim panas 2024 lalu dari AS Monaco. Sekarang minat dari Premier League dan Turki telah hadir untuknya. Fofana bisa menjadi pemain yang dapat dikorbankan demi memenuhi strategi memperkuat tim. Terlebih Massimiliano Allegri sangat menginginkan Leon Goretzka untuk peran gelandang kanan. Jika tawaran dari Inggris dan Turki tiba, Milan tidak akan bersedia untuk bernegosiasi kecuali proposal itu bernilai lebih dari 30 juta euro. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa Rossoneri telah mengeluarkan 26 juta euro pada musim panas lalu untuk membawanya ke Milanello dengan amortisasi tahunan sebesar 5,2 juta euro. Oleh karena itu, masih ada sisa sekitar 16 juta euro yang harus diamortisasi, sehingga 30 juta euro adalah nilai minimum bagi klub manapun yang tertarik. AC Milan bersiap untuk menggarap arena baru di tanah San Donato yang telah mereka beli menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Il Cittadino di Lodi yang melaporkan bahwa Rossoneri berniat menggunakan area di San Francisco untuk membangun arena jika mereka berhasil mendapatkan waralaba di Liga NBA Eropa yang proyeknya terus dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Sumber yang dekat dengan klub mengklaim bahwa mereka ingin mengembangkan area tersebut yang telah mereka beli sebesar 40 juta euro dengan bangunan baru dan canggih. Namun saat ini Milan belum mengajukan proposal resmi apapun kepada Dewan Kota untuk mengubah proyek mereka, tetapi masih ada tenggat waktu hingga akhir April. Sebelumnya, Rossoneri juga telah menggunakan jasa Sporty Life City yang telah memiliki rencana untuk membangun arena di tanah San Donato. Rencana tersebut sebelumnya telah dimodifikasi menjadi rencana stadion baru, tetapi sekarang tampaknya rencananya harus kembali diubah dan membutuhkan proses lagi. Michael Olise yang merupakan bintang milik Bayern Munchen ternyata sempat menjadi buruan AC Milan saat harganya masih murah menurut sebuah laporan. Mediaset melaporkan bahwa saat Paolo Maldini masih menjabat di AC Milan sebagai direktur olahraga, Olise merupakan salah satu target buruannya. Maldini menginginkannya saat dia masih berusia 19 tahun dan masih bermain untuk memperkuat Reading di Championship. Rencananya adalah merekrut penyerang Prancis itu dan langsung mengirimnya ke Serie B untuk menguji kelayakan sang pemain sebelum dipromosikan untuk bermain bersama tim utama. Biaya yang dibutuhkan saat itu hanyalah sebesar 9 juta euro dan Crystal Palace adalah tim yang lebih berani serta serius membawanya ke Premier League. Beberapa tahun kemudian, Munchen datang untuk memboyongnya ke Jerman dengan mahar sebesar 53 juta euro. Sekarang nilai pasarnya sebesar 140 juta euro. Setelah itu tidak mengherankan mengingat performa garangnya bersama The Bavarian musim ini dengan koleksi 11 gol dan 20 assist di Bundesliga yang jelas merupakan performa yang sangat impresif.
AC Milan bersiap untuk menandatangani bintang Union Berlin secara bebas transfer menurut sebuah laporan. Timin.com mengutip Gianluca Di Marzio dari Sky yang melaporkan bahwa Milan sedang mengevaluasi profil asal Portugal yaitu Diogo Leite. Setelah 4 tahun lamanya di Union, sekarang dia telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni mendatang dan kemudian mencari tantangan baru di tempat lain. Selain itu, karena dapat direkrut secara gratis, Milan juga menyukai Leite karena alasan taktis. Panjang karirnya, dia mampu bermain baik dalam skema 4 back dan mampu bermain sebagai back tengah dalam skema 3 back. Perbagunaan ini jelas akan sangat berguna bagi Diavolo yang membutuhkan beberapa pemain belakang yang berkualitas. Rossoneri tidak sendirian karena Borussia Dortmund serta beberapa klub Serie A seperti Lazio dan Fiorentina juga ikut ke dalam antrean. Jika Milan tidak ingin kalah dalam perburuan ini, maka klub harus segera menyegel kesepakatan dan mencoba menyetujui prakontrak dengan rombongan sang pemain. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan menargetkan Jonathan Rowe dari Bolonya meskipun dia berseteru dengan Adrien Rabiot menurut sebuah laporan. Calciomercato.it melaporkan bahwa Rowe merupakan target Milan untuk memperkuat lini serang menjelang musim depan. Main sayap asal Inggris itu adalah salah satu nama yang dilihat manajemen sebagai bagian dari upaya untuk merevolusi lini depan tim asuhan Massimiliano Allegri. Salah satu alasan penurunan performa Diavolo pada paruh kedua musim ini adalah karena penurunan performa dari lini serang. Milan telah kalah sebanyak 3 kali dari 6 pertandingan terakhir mereka dan masing-masing dengan skor tipis 0-1. Oleh karena itu, perubahan signifikan dibutuhkan menjelang musim depan demi meningkatkan kualitas serangan tim. Baik Rafael Leao dan Christian Pulisic sama-sama berpotensi dapat dijual oleh klub pada musim panas mendatang. Rowe dari Bolonya menjadi salah satu yang paling menarik dan sekarang dia diwawancara oleh Corriere tentang hubungannya dengan Adrien Rabiot. Berikut komentar sang pemain disampaikan melalui Tribal Football. Tidak menyimpan dendam, dia sudah dewasa dan terkadang terbawa emosi. Mungkin itu juga terjadi kepada orang lain dan tidak menjadi masalah besar. Semuanya terjadi karena suatu alasan. Momen itu pun membawa saya ke sini, ungkapnya. AC Milan bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain serba bisa milik Napoli menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Radio Kiss yang melaporkan bahwa Leonardo Spinazzola telah membuat pilihan untuk karir profesionalnya. Naples bukan hanyalah tempat dia bekerja mencari nafkah, tetapi juga merupakan tempat yang diharapkannya dapat menjadi rumahnya di masa depan bahkan setelah sepak bola. Dia dan keluarganya memiliki ikatan yang kuat dengan kota tersebut yang membuat peluangnya tetap bersama Napoli menjadi sangat besar terjadi. Namun Partenope justru bergerak sangat hati-hati dan hanya menawarkan kontrak yang terbilang cukup kecil untuk kontrak baru bagi Italia itu. Sekarang Milan dilaporkan telah bergerak lebih tegas untuk mengamankan tanda tangan Spinazzola yang akan berstatus bebas transfer. Klub menawarkan kontrak 2 tahun yang membuatnya sekarang cukup ragu apakah akan tetap menerima tawaran Napoli atau justru berkhianat menuju Rossoneri. Denzel Seedorf mengikuti jejak ayahnya dengan sekarang dia melakukan debut bersama Milan Futuro. Seedorf Junior melakukan debut senior saat Futuro menghadapi Real Calepina. Pertandingan ini dimenangkan oleh tim tuan rumah. Massimo Odo yang merupakan mantan rekan satu tim ayahnya memasukkan Denzel sebagai pemain pengganti dan dia bermain hanya selama 7 menit pada pertandingan tersebut. Sama seperti sang ayah, Denzel juga bermain sebagai gelandang meskipun dia tidak terlalu suka jika dibandingkan dengan ayahnya. Dengan postur dan tekniknya, dia bisa bermain sebagai gelandang box to box atau sebagai gelandang bertahan yang baik. Pada musim 2024-25 lalu, saat masih memperkuat tim Milan U18, dia bermain dalam 2 peran tersebut dalam 31 penampilan. Dia tidak hanya hidup untuk sepak bola, tetapi juga merupakan pemuda yang sangat cerdas karena sangat serius untuk menyelesaikan pendidikannya. Kiren sendiri juga sangat bijaksana dengan tidak mengganggu kehidupan sepak bola putranya, dengan mencoba untuk menghindari sorotan atau terlihat berada di Milanello.